Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Geologi Struktur. Sebelum memulai praktikum, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mata acara kelima, yaitu analisis struktur geologi. Maksud dari praktikum kita kali ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang berhubungan dengan analisis lipatan, sesar, dan kekar. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu praktikan dapat mengetahui definisi lipatan, kekar, dan sesar. Kedua, praktikan dapat memahami penggunaan rough-net dan smooth-net dalam analisis deskriptif problema struktur geologi. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui tipe-tipe longsoran. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu mistar, busur, papan pengalas, alat tulis menulis, polarnet, pulfnet, kalkir, kalsbek, jangka, dan laptop. Lipatan merupakan struktur geologi yang terbentuk akibat adanya deformasi yang mengenai batuan. Kekar adalah suatu retakan pada batuan yang tidak atau belum mengalami pergerakan. Sedangkan sesar merupakan retakan pada batuan yang telah mengalami pergeseran. Adapun tipe-tipe longsoran pada lereng. Yang pertama, longsoran bidang merupakan suatu longsoran batuan yang terjadi sepanjang bidang luncur dan yang dianggap rata. Bidang luncur tersebut dapat berupa bidang kekar, rekahan, maupun bidang pelapisan batuan. Longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Berikutnya itu longsoran busur adalah yang paling umum terjadi di alam, terutama pada batuan yang lunak atau tanah. Pada batuan yang keras, longsoran busur hanya terjadi jika batuan tersebut sudah mengalami pelapukan dan mempunyai bidang-bidang lemah atau rekahan yang sangat rapat dan tidak dapat dikenali kedudukannya. Kemudian terakhir, longsoran guling terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng terjal dengan bidang-bidang lemah yang tegak atau hampir tegak dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Longsoran ini bisa berbentuk blok atau bertingkat. Kondisi untuk menggelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut geser dalam dan kemiringan bidang luncurnya. Tinggi blok dan lebar balok terletak pada bidang miring. Dalam rekonstruksi lipatan ada dua metode yang biasa kita gunakan, yaitu metode King dan metode Bass. Metode King mengasumsikan bahwa lipatan adalah paralel dan keadaan sayap yang lurus dan membentuk sudut lancip pada bagian sumbunya. Sedangkan metode Bass mengasumsikan bahwa lipatan merupakan bentuk busur dari suatu lingkaran dengan pusatnya adalah perpotongan antara sumbu-sumbu kemiringan yang berdekatan. Demikian penjelasan materi singkat mengenai analisis struktur geologi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung pada penggambaran. Oke, adik-adik, seperti yang dijelaskan di awal bahwa dalam rekonstruksi lipatan ada dua metode yang akan kita gunakan, yaitu metode Bass dan metode King. Di sini sudah ada bentuk lipatan dengan litologi kontaks ditandai dengan A, B, C, D, E, F, dan delta 1, delta 2, delta 3 adalah dipsnya. Pertama kita akan rekonstruksi lipatan dengan menggunakan metode Bass terlebih dahulu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat garis yang tegak lurus dengan dips.
dari delta 1. Begitupun dengan dips kedua atau delta 2. Buat garis tegak lurus. Begitupun dengan delta 3. Setelah membuat garis seperti ini, maka kita buat setengah lingkaran. Jalan-jalan ini Kak. Oke. Diam. Jadi inilah hasil daripada rekonstruksi lipatan dengan menggunakan metode BAS, di mana titik perpotongan ini dianggap sebagai pusat gaya yang menyebabkan lipatan terjadi. Jadi kita menghubungkan garis dari sumbu A sampai pada garis delta 3. Begitupun dengan garis pada sumbu B. Begitupun seterusnya pada sumbu C, D, dan E. Jadi sekarang kita akan melakukan rekonstruksi lipatan dengan menggunakan metode King. Seperti yang dilakukan sebelumnya, kita buat garis terlebih dahulu yang tegak lurus dengan dips atau delta 1, delta 2, dan delta 3. Oke. Cut dulu Kak. Belum nih Kak? Lanjut. Setelah kita membuat garis seperti ini, maka kita gunakan busur untuk menentukan pertengahan dari garis delta 1 ke delta 2 dan garis delta 2 ke delta 3. Setelah membuat garis seperti ini, maka kita menentukan garis tengah dari atau titik tengah dari delta 1 ke delta 2 dan garis delta 2 ke delta 3 dengan menggunakan busur. Setelah itu kita buat garis putus-putus.
Setelah membuat garis putus-putus seperti ini, maka kita buat garis dari sumbu A yang tegak lurus dengan delta 1. Setelah membuat garis bayangan, garis putus-putus seperti ini, maka kita tarik garis dari sumbu A yang tegak lurus dengan dips atau delta 1. Tarik garis dari sumbu A sampai pada garis bayangan. Kemudian dari garis bayangan, kemudian hubungkan garis yang dibuat tadi tegak lurus dengan garis delta 2 sampai pada garis bayangan. Kemudian tarik lagi garis yang tegak lurus dengan delta 3. Jadi begitu seterusnya, buat garis seperti ini pada sumbu B, C, D, E, dan F. Setelah menarik garis dari masing-masing sumbu A, B, C, D, E, dan F, di mana setiap garis tegak lurus dengan delta 1, delta 2, dan delta 3, maka seperti inilah bentuk rekonstruksi lipatan dengan menggunakan metode King. Jadi, langkah pertama yaitu dengan melihat pada tabel data kekar. Di sini ada strike 355 derajat. Kita lihat pada busur, kita torahkan dulu. Pada busur 355 derajat terletak pada di sini, yaitu pada kuadran 5 derajat northwest. Nah, maka pada tabel turus kita lihat interval northeast 0 sampai 10, berarti 5 termasuk. Maka kita isi pada tabel turus dengan tanda seperti ini, 1. Nah, kemudian berikutnya kita lihat lagi data kekar kedua, yaitu 186 derajat. Kita lihat pada busur 186 derajat terletak pada di sini. Nah, karena kita hanya menggunakan data atau busur northeast dan northwest 90 derajat, maka kita gunakan back azimuth dari 186 derajat, yaitu jadi ini adalah back azimuth dari 186 derajat, yaitu 6 derajat. 6 derajat ini masuk pada kuadran 1, yaitu 6 derajat. Nah, kembali lagi kita lihat pada tabel turus interval. Karena arahnya adalah di sini, maka kita pakai interval northwest. Nah, maka kita isi pada interval northwest antara 0 sampai 10 derajat. Kita isi lagi turusnya 1. Jadi berikutnya saya ambil contoh nomor 4, strike-nya 144 derajat. Kita lihat pada busur 144 derajat ada di sini, dan karena melebihi 90 derajat maka kita pakai back azimuthnya. Back azimuth dari 144 derajat yaitu 324 derajat. Nah, pada kuadran 30 sampai 40 northwest. Maka pada tabel turus kita lihat interval northwest 30 sampai 40.
kita isi di sini 1. Nah, berikutnya lagi saya ambil contoh nomor 36, strike 5 derajat. Nah, kita lihat pada busur di sini 0, 5. Maka di sini 5 derajat. Ada pada kuadran antara 0 sampai 10 northeast. Maka pada tabel turus kita lihat interval northeast 0 sampai 10 derajat. Kita isi lagi turusnya 1. Nah, begitu seterusnya sampai 105 data yang ada di sini kita masukkan pada tabel turus dengan menggunakan cara yang sama. Jadi seperti inilah hasilnya setelah kita memasukkan semua data turus berdasarkan jumlah tabel data kekar yang ada. Di sini ada 105 data kekar. Nah, berikutnya kita akan menghitung frekuensi dari jumlah turus masing-masing interval. Di sini interval 0 sampai 10 kita hitung jumlah turusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi frekuensi interval 0 sampai 10 ada 9. Nah, kemudian berikutnya interval 11 sampai 20. Kita hitung lagi jumlah turusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kemudian berikutnya lagi interval 21 sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 frekuensi. Nah, kemudian berikutnya ada 11. Di sini ada 4. Sini ada 6, kosong. Kemudian sini ada 3, 2. Kemudian di sini ada 10 frekuensi, 5, 8, 11, 8, 7, 3, 1, 1. Nah, setelah kita menentukan jumlah frekuensinya, maka kita akan menghitung persen daripada frekuensi dari masing-masing interval. Caranya pertama, kita jumlahkan dulu semua frekuensi yang ada di sini dari 9 di sini sama yang di sini. Kita jumlahkan. Kalau caranya benar, maka harusnya jumlah frekuensi itu sama dengan jumlah data kekar, yaitu 105. Nah, maka jumlah frekuensi sama dengan 105. Nah, sekarang kita bisa menentukan persennya. Nah, caranya yaitu frekuensi masing-masing interval di sini yaitu 9 kita bagi dengan 105. Jadi frekuensi masing-masing interval kita bagi dengan jumlah frekuensi yaitu 105. 9 dibagi 105 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya kita masukkan di sini 8,5. Kemudian berikutnya lagi frekuensi interval yang kedua yaitu 8, maka 8 kita bagi 105 kita kalikan dengan 100%, hasilnya 7,6. Nah, yang ini juga sama karena frekuensinya 8, 7,6. Begitu seterusnya sampai semua interval memiliki persen. Jadi, inilah hasilnya setelah kita menentukan persen dari masing-masing frekuensi tiap interval. Jadi sekali lagi bahwa persen itu dicari dengan membagi setiap frekuensi dengan 105 dikalikan dengan 100. Nah, setelah itu kita akan membuat diagram kipas. Caranya dengan membuat setengah lingkaran terlebih dahulu. Nah,
Oke, jadi kita buat setengah lingkaran. Nah, jangan lupa kita tentukan juga Oke, jadi setelah membuat setengah lingkaran seperti ini, jangan lupa masukkan intervalnya. Jadi setelah membuat setengah lingkaran seperti ini, jangan lupa buatkan interval. Nah, setelah itu maka 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Begitupun northwest-nya. Setelah jadi seperti ini, maka kita lihat pada frekuensi tabel turus. Di sini ada frekuensi dengan nilai tertinggi yaitu 11. Jadi cari nilai frekuensi tertinggi. Di sini frekuensi tertinggi adalah 11. Maka ukur pada diagram kipas dari 0 sampai di sini. Di sini ada 10 cm. Maka supaya garisnya nanti yang kita buat simetris, kita bagi panjang garis dari sini ke sini 10 cm dibagi dengan jumlah Setelah jadi seperti ini, maka kita lihat pada tabel turus. Cari nilai frekuensi paling tinggi. Di sini frekuensi paling tinggi adalah 11. Nah, nanti angka-angka pada frekuensi ini kita akan buatkan nilai di sini. Nah, supaya simetris kita ukur dulu dari 0 atau titik pusat ke sini. Di sini ada 10 cm. Nah, karena frekuensinya dari 1 sampai 11, maka kita ambil nilai. Setelah kita membuat diagram kipas seperti ini, maka kita lihat pada tabel turus. Kita lihat frekuensi paling tinggi. Di sini frekuensi paling tinggi adalah 11. Nah, frekuensi nantinya akan kita masukkan di sini nilainya. Nah, jadi 0,90, 0,90 itu adalah interval, sedangkan di bagian sini adalah nilai frekuensi. Nah, pertama kita ukur dulu dari 0 sampai di sini 10 cm. Sebelum kita mengakhiri praktikum geologi struktur, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ni bima 'allamtani
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa